Hai Sobat Kecepikong 1996, apa kabar semuanya? Jadi apakah ada seseorang yang nggak kita temui saat ini? Mungkin kita pernah putus cinta, atau bahkan belum pernah benar-benar dekat, tapi ada ketakutan dan rasa diabaikan. Beberapa orang mungkin cemas, khawatir, atau ragu. Mungkin ada harapan kalau mereka bakal balik dan nyerah buat bersama kita lagi. 100% deh, kita ngerti. Jadi, seperti yang kita bilang tadi, mungkin kita udah putus cinta, bahkan bercerai, atau mungkin ada ghosting, atau kita belum kompak. Dan kita pengen ubah itu. Nah, video ini bakal ngebahas itu semua. Jadi, biasanya, ada yang ngehalangin mereka. Ada tembok energi negatif yang bikin mereka susah buat nyampe ke kita, ngerepotin mereka buat ngelakuin apa yang mereka mau. Tapi yang mereka benar-benar mau itu balik lagi ke kita. Jadi, apa sih yang ngehalangin mereka? Apa yang bikin sehingga ada rintangan seperti ini? Apa yang bikin mereka nolak dan jadi susah banget buat ngejalanin hubungan yang kita pengenin? Iya, itu ada hubungannya sama getaran atau energi yang kita punya. Itulah yang bikin mereka susah banget buat nyerah dan minta balik ke kita lagi. Sekarang kita mau kamu kita ngerti banget rasanya punya seseorang yang penting buat kamu. Dan tiba-tiba semuanya jadi rumit. Maksudnya, setiap hubungan punya dinamika berbeda. Mungkin kalian berdua dulu dekat banget, tapi tiba-tiba ada rintangan, penghalang, atau tembok yang muncul. Kamu pasti mikir, gimana caranya nih? Gimana kita bisa memperbaiki situasi ini? Bagaimana cara kita benerin semuanya dengan baik? Jadi, pertama-tama, biar kita jelasin ini. Kita yakin, jika kamu bisa mencintai sekali, kamu bisa mencintai lagi, lebih dalam, dan lebih kuat untuk yang kedua kalinya. Kita benar-benar yakin, karena di lubuk hati kamu sadar bahwa hubungan kalian berdua punya urusan yang belum selesai. Ada yang perlu diatasi bersama, dan kamu enggak mau ngejar-ngejar mereka lagi karena mungkin kamu udah coba itu dan malah bikin semuanya makin rumit. Jadi sekarang, kamu kasih mereka kesempatan untuk benar-benar minta balik ke kamu. Kamu udah pakai semua cara yang salah. Dari energi perasaan, getaran, sampai nyoba mewujudkan lagi dengan mentalitas kekurangan, depresi, kecemasan, ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran. Semua itu malah bikin mereka semakin menjauh dari niat baik kamu, yang sebenarnya pengen jadi magnet yang enggak bisa diabaikan untuk apa yang kamu idamkan. Yang pertama-tama dan yang terpenting, kamu perlu paham tentang hukum kebutuhan. Mungkin kamu belum dengar tentang ini sebelumnya, tapi sekarang kita bakal kasih tahu dengan cepat dan gampang dimengerti. Jadi begini, semakin banyak yang kamu butuhkan, semakin kecil peluang kamu untuk dapetin apa yang kamu mau. Lihat, kebutuhan itu muncul dari kita nempatin mereka di atas pijakan dan percaya kalau kita hampir aja butuh mereka buat selamatkan kita, kayaknya kita nggak layak, nggak spesial, nggak cukup bagus. Nah, ini butuh energi. Dan hukum kebutuhan ini juga berlaku di area lain loh. Misalnya, kalau kamu butuh banget kerja, pasti susah banget dapetinnya. Tapi kalau kamu nggak terlalu butuh, tiba-tiba peluang kerja bertebaran di sekitar kamu. Sama halnya dalam hubungan. Jadi begini, jika kamu terus-terusan membutuhkan seseorang, peluang buat tarik mereka balik itu jadi makin kecil. Alasannya simple, kalau kita terlalu fokus sama kebutuhan dan kehilangan, itu yang bakal terus terputar di pikiran kita. Nah, kalau kita mau ubah cerita batin kita, mulai deh dari cerita yang lebih positif. Ganti cerita ke yang lebih positif, yang lebih ngarah ke keinginan, bukan cuma kebutuhan. Bayangin aja, mereka nggak cuma pengen, tapi beneran menginginkan kamu. Meskipun secara fisik mereka udah pergi, kita semua tetap terhubung di alam semesta ini. Tapi, kalau kita terus-terusan ngisi mereka dengan energi negatif, seperti rasa sakit, khawatir, keraguan, ketakutan, dan sebagainya, ya nggak bagus. Kita jadi nggak kasih mereka kesempatan buat benar-benar kangen dan merindukan kita. Jadi, yang perlu dilakuin sekarang itu fokus sama energi positif, guys. Bikin mereka merasa kekosongan dan kehilangan kita, tanpa kita harus terus-terusan ngecek mereka, atau mikirin mereka terus-menerus. Intinya, biar mereka merasa kehilangan dan pengen kita lagi, kita harus fokus pada energi positif kita sendiri.
Yuk, mulai dari sekarang fokus pada diri kita dan yang bisa kita lakuin sekarang. Oke, nomor 1, fokus pada diri sendiri ya. Coba tingkatkan konsep diri, bangkitkan harga diri, jadi versi terbaik dari dirimu. Mungkin udah lama nggak ngerasa jadi yang paling oke, tapi inget kan gimana rasanya? Yakin deh, kamu tahu kok seperti apa versi terbaik dan paling keren dari dirimu yang bisa bikin kamu makin menarik dan bikin mereka tertarik balik ke kamu. Nah, lanjut ke nomor 2. Jadi mandiri. Pergi ke sana kemari, ngerasain segala hal sendiri, dan nikmatin setiap detiknya. Belajar deh buat betah sama diri sendiri, kan kita bukan orang jelek, tapi orang spesial. Belajar nikmatin momen mandiri itu penting banget. Pas mereka merasain energi mandiri kita yang keren, pasti bakal kepo pengen tahu apa yang terjadi. Mereka awalnya nggak percaya sih, tapi lama-lama pasti bakal ngerayu minta balikan lagi. Nomor 3, pancarkan energi positif. Coba, setiap pagi begitu bangun, ucapin sesuatu yang baik-baik buat hidup kita. Gue biasanya bilang, hari ini penuh berkah. Kamu juga bisa kok bilang sesuatu yang positif. Pokoknya, cari kata-kata yang bisa bikin pagi kamu penuh energi positif. Pasti seru. Intinya, kita harus jaga pikiran dan perasaan kita tetap positif. Karena tahu nggak, medan energi positif itu bisa ngeluarin getaran yang oke banget. Jadi, mari jaga energi positif kita. Nomor 4, mari kembangkan rasa misteri. Nggak perlu banget buat cerita hidup kita jadi tontonan di Instagram. Yakinlah, nggak harus ngebagiin semuanya sama mereka. Kalau masih ngobrol-ngobrol, biarin aja bagian hidup kamu jadi misteri. Jadi, biar ada keunikan dan kejutan tentang kamu. Jangan terlalu bocorin semuanya, ntar mereka jadi penasaran, kan? Oke, kita jaga rahasia sedikit tentang diri kita. Nomor 5, jangan terlalu responsif. Nggak perlu banget bales setiap chat atau angkat setiap telepon. Jangan ragu untuk jaga jarak sedikit. Biar mereka yang usaha buat menjembatani kesenjangan antara kalian berdua. Kalau mereka pengen, ya biar mereka yang ngejar. Kita nggak perlu keburu-buru respon. Jadi mari kita biarin mereka bekerja keras sedikit. Nomor 6, setiap hari bermeditasi dan visualisasikan keinginan terpenuhi. Hasil yang kamu inginkan. Buatlah suasana itu agak kocak dalam pikiranmu. Bayangkan mereka dengan bunga mawar atau meminta maaf dengan tulus. Rasakan itu dalam pikiranmu. Tapi lebih baik lagi, lanjutkan ke gambar berikutnya. Gambar apa yang muncul setelah itu? Kalian berdua sudah berkomitmen dalam hubungan yang penuh cinta. Fokuslah pada mereka yang sudah bersamamu. Kalian berdua sudah saling mencintai dan bahagia. Nah, getaran terbesar adalah menjalani hidupmu dengan tujuan. Menjalani perjalanan hidupmu. Temukan apa makna hidupmu, siapa dirimu, apa impian dan tujuanmu. Tuliskan dan mulailah mengambil tindakan terinspirasi. Hiduplah dengan tujuan, dan kamu akan terkejut betapa menarik dan magnetis dirimu. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.